Assalamualaikum, halo Sobat Inake. Di video kali ini saya ingin membagikan kegiatan saya mengikuti satu seminar keren personal marketing bertajuk pengaruh service excellent terhadap kenaikan omset. Seminar ini diprakarsai oleh Sasa Food dan digelar di pabrik Cireng Sasa di Bojongsari, Kota Depok. Nah, ada yang top nih. Jadi seminar dibuka sambutan dari owner Sasa Food yang diwakili oleh putranya, yakni Abang Zaki. Nih orangnya nih. Abang Zaki ini masih mahasiswa loh, tapi coba simak pemaparannya tentang gimana sih UMKM itu agar bisa terus berkembang dan naik kelas. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai ya. Oh iya, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan info-info di video selanjutnya. Dan peserta seminar pada hari ini. Mungkin kalau misalkan kita mendengar frasa mengenai UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, mungkin teman-teman semua, teman-teman ya, kalau misalkan kita dengar nih kata-kata mengenai UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, banyak mungkin teman ya kita semua di sini sudah paham atau sudah sering mendengar, dan banyak program-program pemerintah atau program-program dari swasta yang ditujukan untuk meningkatkan kelas UMKM dari usaha mikro jadi usaha kecil, dari usaha kecil jadi usaha menengah, dan dari usaha menengah menjadi usaha besar. Nah, mungkin kenapa sih urgensi UMKM itu besar? Nah, mungkin kalau di sini saya mungkin bahas sedikit, karena seperti yang mungkin kita ketahui bahwa 99% usaha di Indonesia itu bentuknya UMKM. Jadi memang UMKM itu merupakan tonggak perekonomian Indonesia. 60% PDB itu disumbang oleh UMKM, dan juga 97% orang-orang di Indonesia itu bekerja di sektor UMKM. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa urgensi atau UMKM itu sangat vital keberadaannya bagi Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya meningkatkan kelas UMKM? Nah, mungkin salah satu caranya adalah yang pasti meningkatkan jumlah produksinya, atau meningkatkan bagaimana caranya UMKM bisa meningkatkan skala produksinya. Ketika UMKM produksinya meningkat, skala efisiennya juga meningkat, dan akan itu namanya seperti sebutannya itu vicious circle atau lingkaran kebajikan. Jadi ketika UMKM itu bisa meningkatkan produksinya, otomatis omsetnya juga bisa meningkat. Ketika omsetnya meningkat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Ketika masyarakat Indonesia secara umum jadi lebih sejahtera, maka daya beli mereka akan meningkat, dan mereka jadi ketika daya beli mereka meningkat, maka juga akan meningkatkan permintaan dari produksi UMKM itu sendiri. Jadi di sini ada lingkaran kebajikan. Ketika kita bisa meningkatkan produksi, ketika kita bisa meningkatkan permintaan kita, maka itu akan kembali lagi ke UMKM itu sendiri. Nah, mungkin tapi di zaman sekarang itu kita tidak bisa cuma sekedar produksi doang, atau kalau bahasa ekonominya itu namanya supply creates its own demand. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi kita cuma bisa produksi, tapi nggak ada permintaannya, nggak ada demandnya. Jadi ketika kita ingin meningkatkan skala produksi kita, ketika kita ingin meningkatkan omset kita, yang lebih penting atau yang lebih dahulu mesti kita lihat itu adalah demandnya. Ada nggak sih permintaannya? Masyarakat mau nggak sih beli produk kita? Nah, itu merupakan sebuah hal yang lebih penting dibanding kita produksi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu di sini seminar ini sangatlah penting, dan marketing atau pemasaran itu menjadi salah satu hal yang paling vital bagi UMKM agar dapat naik kelas. Kelebihan UMKM dibanding perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan luar negeri, yaitu kedekatan dengan konsumen. Karena UMKM itu perusahaan yang mungkin skalanya masih kecil, jadi mereka bisa lebih dekat dengan konsumen dibanding perusahaan besar yang marketnya sudah besar dan sudah di mana-mana. Karena di zaman sekarang behavior atau kebiasaan konsumen itu udah berubah. Konsumen itu akan cenderung membeli barang yang mereka merasa dekat dengan barang tersebut, merasa dekat dengan merek tersebut. Ketika mereka bisa mengidentifikasi atau melihat, wah ternyata barang itu menunjukkan jati diri saya, atau apalagi Gen Z kayak saya kan Gen Z ya.
Jadi kalau misalkan kita lihat pasar-pasar, kita harus melihat gitu, melihat ke depan bahwa market nanti di 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu bukan lagi, maaf ya, bukan lagi yang umur 30-40 tahunan lagi, Bu. Market kita tuh udah market yang sekarang umurnya 15-18 tahun, 20 tahun, dan mereka itu cenderung lebih suka membeli barang yang mereka merasa dekat dengan barang tersebut. Nah, oleh karena itu, persona marketing atau service excellence ini merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa meningkatkan produksi kita, meningkatkan permintaan kita. Ketika permintaan akan produk kita meningkat, maka otomatis skala produksi kita juga meningkat dan kita bisa meningkatkan omset kita. Dalam seminar ini diisi 2 narasumber keren, yaitu Bunda Rinrin Jamrianti, seorang entrepreneur, dosen, dan juga trainer. Serta ada juga Bunda Wati Lisdianawati, seorang pegiat literasi dan penulis yang ternyata orangnya sangat energi. Pokoknya peserta seminar betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga sangat happy-happy. Jadi saya pernah ditanya gini, enak jadi kepala ayam apa jadi ekornya gajah? Kepala ayam ya. Insya Allah nanti ayam juga beranak banyak kan. Jadi walaupun ayam tapi kita jadi kepalanya. Itu sama dengan saya saat dulu pertama kali lulus mau jadi dosen di IPB gitu ya, atau mau jadi dosen di satu perguruan tinggi swasta. Kalau dosen IPB mungkin saya jadi ekornya gajah. Keberadaan saya itu tidak berarti ya, karena begitu banyak orang dan semuanya orang-orang hebat gitu ya. Kemudian saat saya ditawarkan di satu universitas yang jurusannya itu dia baru mau dibuka gitu kan, belum ada ya, mungkin kecil, tapi saya bisa jadi kepalanya. Dan di situ saya bisa punya artinya punya banyak hal yang bisa saya banyak hal pembelajaran dari kita pada UMKM. Makanya UMKM itu bagusnya ibu-ibu adalah berjamaah, betul nggak? Kita bayangkan gini, kita punya rumah panggung ibu. Nah, rumah panggung nih, rumah panggung kalau di kampung itu kan ada tiangnya ya. Nah, kalau rumah panggung itu tiangnya 4 gede-gede itu di ujung-ujungnya, kira-kira bisa berdiri kokoh? Ujung-ujungnya kita di rumah panggung nih, kayak gini nih. Kita kasih tiang 1, 2, 3, 4 gede-gede gitu ya. Berdiri nggak? Berdiri. Kokoh ya. Ini ibaratkan negara Indonesia ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar, kokoh dan berdiri. Kalau satu saja perusahaannya tumbang, apa yang terjadi? Ekonomi Indonesia hancur. Yuk bayangkan, ini masih rumah tapi ditopang oleh UMKM kecil-kecil, tiangnya segede-gede itu sapu lidi ya, tiangnya tapi jutaan loh yang nopangnya. Berdiri nggak? Berdiri. Kalau UMKM-nya itu ada yang tiba-tiba mungkin sedang masalah dan sebagainya, 1, 2, 10, 20, bahkan 1000 UMKM kolaps, tetap berdiri nggak? Itulah Jepang. Jadi Jepang tuh ekonominya maju bukan karena perusahaan besar yang banyak, tapi UMKM. Jadi ibu-ibu di sini insya Allah menjadi bagian dari penguat ekonomi kita, ekonomi bangsa. Jadi bismillah kita niatkan selain mendapat keuntungan, insya Allah bisnis kita itu bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk kita, bahkan untuk bangsa ini. Karena kita menjadi bagian dari tiang-tiang ekonominya kita. Punya HP, kalau saya boleh kasih tahu ibu, yang bikin masalah kita tuh jadi rumit adalah kita punya masalah ya guys ya. Terus kita nggak status. Emang makan bakso enak banget segala macam. Akhirnya status kita dibaca, nyebar, akhirnya ribut lah, ya kan? Nah, kalau menurut saya nih kan UMKM semua nih, pasti isinya jualan ya kan? Itu lebih manfaat. Yang mana yang lain? Dan saya selalu bilang sama diri saya, boy, kalau punya HP, lu punya masalah, jangan masukin ke HP. Dia
yang sukses itu sebenarnya dua hal. Masih jauh-jauh. Nih, ini mulut kita, ya, mulut kita sama cara body language kita. Benar nggak? Contoh ya, tolong, harganya, iya masa gitu? Udah jangan dipilih-pilih lah bu, banyak yang pecat tadi. Berapa? Ya dia udah segitu. Kita singkat. Ya udah, itu harga telur sekilo cuma 22.000. Udah ya. Tiba-tiba di warung sebelah sana, ibu mau beli telurnya mana ini? Masa ibu silakan, ini plastiknya. Pilih. Iya, 2 kilo ibu. Iya, semuanya jadinya berapa? 46. Berapa sekilonya? Beda seberapa? Beda berapa? 1.000. Tapi kenapa tuh warung lebih murah daripada yang ini? Saya beli sesuatu. Makasih ya Pak. Atau makasih ya Bu. Terus dia diam aja. Pak, saya bilang makasih, jawab apa? Sering banget saya gituin orang. Maksudnya gini loh, iyalah lu jualan, gua yang beli, bisa makasih apa susahnya? Ya kan, mulut kita tuh kan gak bayar. Allah kasih paketan, udah satu paket sama mulut sama suara. Gimana orang yang bisa? Mereka aja masih dikasih bahasa loh. Masa kita yang dikasih suara? Kalau cerita begitu ya. Nih, ibu kan mau besar kan pabriknya. Ya kali lu aja yang bulu-bulu ya kali ya kan yang gak mau. Ya kan, tiba-tiba ada pesanan 100, 1.000. Ya kan ibu, bapak kan pasti kan ibu tuh hire orang, bukan cuma yang bikin, tapi marketing. Loh ibu emang ini mau di depan dapur aja ya udah dong, ibu kan juga pengen sekali-kali ya healing. Ibu bakal punya karyawan. Nah, law of attraction. Gimana imajinasi yang kita buat di dalam tubuh dan diri kita, ketika kita gaskan amin, doa dan usaha, itu akan jadi kenyataan. Pasti. Kenapa? Gak bisa pakai bahasa Arab ya. Kita bahasa Indonesianya aja. Anak-anak saya pondok, tapi imannya tidak terlalu. Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Ya kan? Kata Allah, yang bikin kita susah tuh siapa sih? Diri kita, omongan kita, body language kita. Kita bilang gini, Bu, ini bisa nggak? Gak bakal laku. Ini nih, gak bisa. Aku mah apalah. Gak bisa, gua memang udah segitu. Otak gua memang udah bego dari semuanya. Tiba-tiba kita bego bener. Siapa yang ngeduain? Kita. Terus mau sampai kapan kayak gitu? Bener gak? Seperti itulah keseruan saya bersama teman-teman yang mengikuti seminar Pesona Marketing ini. Gimana? Luar biasa ya? Oke, sampai di sini dulu video dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.